Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Joharen Karim. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 3 Bengkulu Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10 otomotif 2 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita mengucapkan kalimah yang begitu indah ini yang kita panjatkan kepada Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Adil, Zat yang Maha Bijaksana, Zat yang Maha mengatur segala urusannya baik di langit maupun di bumi. Pada roda kehidupan di muka bumi ini, maka wajar dalam setiap aktivitas kita selalu mengucapkan Alhamdulillah Rabbil alamin. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, nabi yang membawa syariat hukum Allah Sang Pencipta. Allah beserta malaikatnya pun juga mengucapkan salam hormat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimun taslima, yang itu dijadikan ibadah kita bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah sehat semuanya ya? Sehat, alhamdulillah. Allah memberikan kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa. Silahkan Ismail untuk memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk menambahkan rasa nasionalisme kita kepada negeri ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan Angga untuk memimpin. Mohon teman-teman untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu. Mohon duduk kembali. Baik, selanjutnya adalah Bapak memeriksa kesiapan kalian, keluarkan bukunya. Ya, kemudian tengok kiri kanannya, apakah masih ada sampah? Apakah kursinya, susunan bangkunya? Susunan bangkunya sudah lurus? Nah, ini belum lurus nih. Coba luruskan. Yang lindu. Geser. Ah. Dah, selanjutnya Bapak mau absen dulu ya. Andrea? Sehat Andrea? Alhamdulillah sehat, Pak. Angga ada? Ada, Pak. Sehat Angga? Sehat, Pak. Arya Gata? Ada, Pak. Sehat Arya? Alhamdulillah sehat, Pak. Akbar? Sakit, kita doakan Yang nggak masuk, sakit ataupun izin, kita doakan mudah-mudahan besok sudah bisa masuk ya. Bisa kumpul lagi bersama kita di sini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran ini kita masuk ke dalam materi, kita ada dulu kesepakatan kelas namanya. Yang pertama adalah berdoa. Kita tadi sudah berdoa kan? Ya, dan doanya sudah pada hafal. Kemudian yang kedua adalah
kelas harus dalam kondisi bersih. Tadi udah kita cek ya, udah bersih semua, tidak ada sampah. Kemudian berpakaian rapi, nah, bajunya dimasukkan, kemudian Dan kancing baju kalau apabila ada yang lepas atau belum dikancingkan maka dikancingkan gitu ya. Kemudian tertib. Nah, tertib itu berarti kalian di kelas ini harus dalam kondisi yang serius. Tapi jangan tegang-tegang gitu ya. Yang penting serius. Baik, kemudian kita belajar tentang profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita Muslim, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi? Bergotong royong. Kalau misalnya ada membersihkan lingkungan sekolah, maka kita harus semangat untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan dari agama. Yang kedua, peserta didik mampu membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mau nanya dulu tentang pembelajaran yang lalu. Masih ingat pembelajaran yang lalu kita membahas tentang apa? Coba Ismail. Cara menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, juga hasad. Wah, keren. Oke, berarti menghindari diri dari sikap berfoya-foya, kemudian ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Oke, kemudian ada yang tahu nggak contoh dari hidup berfoya-foya? Coba tunjuk tangan deh. Ada yang tahu? Coba, Andrea. Membeli barang-barang mewah secara berlebihan, itu termasuk perbuatan yang foya. Untuk pembelajaran yang lalu kalian sudah memahami, itu bagus. Berarti kalian sudah paham dengan materi yang telah lalu. Permasalahan apa saja yang berkaitan dengan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32 dan juga Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat kedua? Ada yang tahu tentang apa itu? Secara garis besarnya adalah tentang menghindari zina atau menghindari dari sifat perbuatan zina gitu ya. Sedangkan yang An-Nur ayat 2-nya apa? Tentang hukuman. Oke, hukuman bagi perbuatan zina. Kemudian bagaimana cara untuk menjauhi pergaulan bebas dan juga zina? Ada nggak caranya? Kira-kira apa caranya? Coba, ada yang tahu nggak? Coba, memperbanyak ibadah. Bagus, Angga. Ada lagi yang tahu? Nah, coba. Bergaul dengan kawan yang baik. Bergaul dengan kawan yang baik. Jadi memilih circle pertemanan itu harus yang baik. Kemudian ada lagi yang tahu nggak? Jangan pacaran, Pak. Jangan pacaran. Kenapa pacaran itu membuka pintu gerbang dari kemaksiatan? Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah judul besarnya itu menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Di situ ada dua pokok pembahasannya. Yang pertama adalah pergaulan bebas, kemudian yang kedua adalah perbuatan zina. Jadi gini nak, pergaulan bebas itu merupakan gerbang awal menuju ke perbuatan zina. Bisa dicontohkan nggak pergaulan bebas itu contohnya seperti apa? Mabuk-mabukan, oke, cocok. Balap liar, gestrek. Wah. Balapan boleh nggak? Nggak boleh. Boleh, asal ada tempatnya. Tapi kalau balap liar di tempat orang yang ramai kita membalap, itu bahaya itu. Kemudian apa lagi? Mencuri. Oke, bagus. Kemudian apa lagi? Pergaulan bebas. Artinya pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak ada batasannya. Keluar malam boleh nggak? Boleh, asal beli cabe. Ya kan? Misalnya makmu nggak ada bawang, lombok nggak ada, kemudian garam nggak ada, minta tolong nak belikan ke warung, keluar malam boleh kan? Boleh. Tapi kalau keluar malam berangkat habis maghrib, isya dilewat, kemudian nongkrong di simpang main gitar, kemudian di situ ada minuman tua yang murah misalnya kan? Kemudian pada mabok, nyanyi-nyanyi, galau-galau di malam hari sampai jam 2 malam, kemudian perut keroncongan, lapar tuh kan? Nah, habis lapar karena udah mabok tadi kepikirannya jalan singkat. Jalan singkatnya nyekek apa? Nyekek leher ayam. Kalau kambing kebesaran, nyekek leher ayam. Iya, Bapak jarang nengok orang nyekek leher kambing. Nyekek leher ayam. Dia keluar pergi ke tempat yang dimana orang tersebut memiliki kandang ayam. Dan yang terpenting ada isinya. Kalau kandangnya aja nggak mau kan? Ada telurnya juga, Pak. Terus karena takut berbunyi ayam itu dicekek lah.
Pas dicekek mati. Haram nggak mati itu? Haram. Tapi kawannya kadung membuat bara api di lapangan, ya kan? Wah, akhirnya nggak ada kata halal haram ini. Pesta ini, pergi sana. Udah, kemudian bakar. Kan bulunya kan kebakar kan, nggak harus direbus sama air panas kan? Akhirnya makan. Habis makan kenyang kan? Kenyang tidur. Tidur karena bawaannya masih mabok tadi. Pas bangun-bangun ada anak sekolah lewat, perempuan, iya nggak? Kemudian anak SMP, mana pandangan tuh kelihatannya cantik. Maka bisa jadi karena mabok bisa terjadi perbuatan yang perzinahan. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang merupakan suatu perilaku pertemanan yang tidak terikat oleh segala macam norma yang berlaku di masyarakat. Baik norma agama, norma sosial, norma masyarakat. Pokoknya ditabrak semua itu norma itu. Itulah sebut dengan pergaulan bebas. Kemudian selanjutnya adalah cara mengatasi pergaulan bebas terhadap anak. Banyak ini caranya. Coba baca Lindu. Cara mengatasi pergaulan bebas terhadap anak. Kategori zina itu ada dua, zina muhson dan juga zina ghairu muhson. Cara mengingatnya seperti apa Pak? Zina muhson, muhson artinya menikah. Orang itu sudah pernah menikah. Sedangkan ghairu muhson, orang itu belum pernah menikah. Jadi, dalil Al-Quran tentang larangan mendekati zina, tadi ayatnya, sekarang hadisnya. Coba tengok hadisnya setelah ini. Nah, hadis tentang larangan mendekati zina. Ini hadis ini sering kita dengar loh. Coba baca artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah kamu berdua-duaan atau berhalwat ya. Berdua-duaan itu berhalwat dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Baik, itulah penjelasan kita tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kita membuat satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Jadi 3 kelompok, 3. Kemudian kita cara membagi kelompoknya adalah kalian mengambil nomor urut atau nomor undian, kemudian kalian membuat mind mapping atau peta konsep tentang apa? Tentang materi kita yang sudah dipelajari. Paham ya? Paham. Oke, silahkan kalian, Bapak sudah menyiapkan ini apa namanya tuh nomor urutnya. Silahkan ambil dari Ismail. Terus Satrio. Baik, ditengok kalian dapat urutan keberapa, kemudian di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan di belakang itu kelompok 3. Silahkan dibuat sesuai dengan nomor urut yang kalian dapatkan. Sudah pembahasan, sekarang membuat tentang mind mapping atau peta konsep. Bapak punya ini karton, silahkan kalian buat di karton ini peta konsep tentang materi yang sudah kita pelajari. Kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Silakan kalian bekerja sama, cari informasinya di Google boleh, kemudian materi Bapak yang tadi diingat-ingat dituangkan di dalam situ juga boleh. Kerjasama ya, silakan cari materinya tentang pergaulan bebas dan zina. Coba Bapak lihat. Oke, udah bagus deh. Kita kerjasamanya. Nah, nanti di garis gak apa-apa ya. Pakai tanda panah yang agak tebal juga nggak jadi masalah. Oke, bagus. Ini pertama ya. Keduanya mana? Sini. Oke, bagus. Lanjutkan. Oke, peta konsep itu ada panahnya ya. Maksudnya panah ini turunannya kemana gitu. Yes. Dibukanya, nah biar gampang nuliskan. Ini panahnya kemana ini? Di sini sama situ. Kecil, nggak ada masalah. Nah, ini tanda panahnya dari sini ke sini ya, nanti jelaskannya ya. Oke, keren, mantap, sip. Oke,
Nah, ini harus coret-coret nih biar keren. Sip, mantap. Nah. Ini harus dicoret-coret nih supaya keren. Ada buat motif ya. Ini ada gambar macam. Mantap, mantap. Kegiatan semua sudah dilaksanakan ya, membuat peta konsep udah dikerjakan. Nah, sekarang adalah presentasi. Silakan presentasi kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan area Angga Dede ingin membawakan materi yang berjudul hindari zina dan pergaulan bebas yang akan dibacakan oleh Dede. Demikian presentasi yang kami bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio, dengan rekan saya. Saya Ismail Saputra. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang ini dibacakan oleh Nobria. Hindari zina dan pergaulan bebas. Quran surat. Ya, presentasi dari kelompok kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita yang bernama Andrea Fariliano, Bobi Prayego akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menghindari diri dari perbuatan zina dan pergaulan bebas yang akan dibacakan oleh Bobi. Menghindari diri dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Yang pertama, Presentasi dari kelompok kami, bila ada yang salah kata atau ada yang kurang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, itulah tadi kalian sudah memaparkan materi, tiap kelompok sudah cukup baik. Kelompok pertama sudah cukup baik, kelompok kedua baik juga, kelompok 3 begitu juga. Sudah cukup menguasai materi, materinya juga sudah cukup banyak, dan kalian Bapak harapkan terus belajar dan juga mengingat pembelajaran yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Keaktifan juga sudah cukup baik, kemudian kekompakan tiap tim juga cukup baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya yaitu kalian mengerjakan tentang metode Teams Game Turnamen yang disingkat dengan TGT. Kalian mengerjakan soal yang ada di depan itu dengan per tim. Jadi per kelompok yang pertama, yang kedua dan ketiga tadi mengerjakan secara bergantian. Kelompok pertama di sebelah kanan Bapak, kelompok kedua di tengah, dan kelompok 3 di sebelah kiri Bapak. Silahkan berdiri. Baik. Kita akan mengerjakan Teams Game Turnamen TGT. Kalian mengerjakan soal yang ada di depan secara bergantian setiap kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Ayo sekarang dikerjakan. Silakan maju. Kerjakan. Kalau sudah langsung mundur ke belakang ya, bergantian. Terus bergantian terus. Nanti di sebelah ya.
Terus kemudian sudah semua? Kita berdiri gitu. Baik, kalian sudah mengerjakan semua? Sudah? Baik, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya Bapak akan menilai hasil kerja kelompok kalian atau Teams Game Turnamen ini, TGT. Kelompok 1 lengkap, kemudian penjelasannya juga secara rinci dan juga lengkap, kemudian sampai ke hukumannya juga sudah ada. Kemudian yang kedua, ini cukup baik, hanya beberapa ada yang kurang diselesaikan, bukan kurang diselesaikan ya, kurang dikembangkan lagi. Kemudian ini masih ada yang harus disempurnakan. Kemudian yang kelompok 3 lebih sedikit, kemudian poin 4-nya tidak dibarengi dengan hukuman. Baik, setelah Bapak lihat dan Bapak nilai, maka Bapak putuskan pemenangnya adalah kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Ada hadiah untuk kelompok 1. Nih, pemenangnya kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang meriah lagi dong. Silakan duduk. Baik anak-anakku sekalian, semuanya sudah pada baik ya. Yang kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah cukup baik. Hanya saja kelompok 1 lebih berkembang lagi kata-kata dan juga kalimat pengisiannya. Silahkan kalian mengamati video tentang film pendek Pergaulan Bebas. Antusias ya, kalau sedih. Yang. Selesai. Sudah selesai ya? Baik, itulah tadi kalian sudah melihat cuplikan video tentang dampak dari pergaulan bebas yang kalian saksikan tadi, video pendek tentang pergaulan bebas. Coba ada yang tahu nggak apa yang sedang dialami oleh wanita itu? Hah? Baik, dia terlibat ke dalam pergaulan bebas. Hingga apa tadi? Hingga terjadinya perzinahan. Siapa yang dirugikan? Dirinya sendiri. Orang tuanya marah nggak? Bapaknya marah nggak? Bapaknya marah. Keluarganya hancur nggak? Keluarganya hancur. Keluarga menjadi malu. Padahal berkat dari apa? Dari perilaku anaknya sendiri. Keluarga malu. Kemudian di lingkungan sudah tidak dianggap lagi. Dampaknya ketika anak itu lahir dari hasil pergaulan bebas atau zina, itu berdampak sangat besar sekali yang akan merugikan diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Yang paling mengerikan adalah kita mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat. Nauzubillah min zalik. Baik nakku sekalian semuanya, bahwasanya pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai, dan terus kalian memegang keimanan yang kuat untuk menghindari diri dari pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Jangan sekali-kali terlibat dalam pergaulan bebas dan juga perbuatan zina, karena dampak kedepannya itu akan sangat sulit sekali, buat malu diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan kita. Kesimpulannya pada pagi hari ini adalah bahwasanya Islam sangat mengharamkan setiap umat manusia atau setiap yang beragama Islam itu melakukan perbuatan zina. Bahkan zina muhsan sekalipun itu adalah hukumannya mati. Hukumannya dirajam sampai mati. Adapun zina ghairu muhsan itu dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dicambuk dengan menggunakan cambuk kuda. Disaksikan oleh orang-orang yang beriman di lingkungan tersebut. Dibuat malu, disaksikan di depan umum. Malu nggak? Malu. Makanya setiap apa yang akan kita laksanakan atau akan kita perbuat harus dipikir matang. Mungkin itu ya
Ada yang bertanya? Tidak, sudah cukup? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, kita mengucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Silakan Ruli untuk memimpin doa selesai pelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.